Masjid Qutubiyah Maroko. Masjid Qutubiyah di Marrakesh adalah salah satu tonggak Islam yang berakar kuat dalam sejarah Maroko. Masjid Qutubiyah berada di tengah kota Marrakesh dekat alun-alun Jema El Fana. Nama masjid ini diangkat dari kata Kutubiyin yang merupakan nama pasar buku yang berada di daerah tersebut. Masjid Qutubiyah pertama dibangun oleh Khalifah Al-Mumin bin Ali Al-Qumi pada tahun 1147 Masehi di reruntuhan Istana Batu Murabitun, di mana penggalian arkeologi berhasil menemukan arsitektur bangunan-bangunan dan fasilitas-fasilitas dari dinasti tersebut. Lalu masjid kedua dibangun pada tahun 1158 Masehi dengan ukuran yang sama seperti bangunan pertama. Masjid ini dirancang dalam bentuk aula sholat persegi panjang berisi 17 lorong yang mengarah ke kiblat. Ditopang oleh tiang-tiang dan kolom-kolom lengkung terkoordinasi dan puncak unik yang mengingatkan kita akan Masjidil Karawiyin di Fez. Simpang pertemuan lorong-lorong kiblat dengan kelima kubahnya dan aula utama sungguh merupakan rancangan sejati yang setia pada kunci-kunci arsitektur religius yang memiliki pengaruh kuat di seluruh penjuru Maroko yang Islami. Masjid Qutubiyah dianggap sebagai salah satu masjid paling penting di Maroko. Ukurannya luar biasa, mencakup area seluas 5.300 meter persegi dengan 17 bangunan sayap dan 11 kubah yang dipenuhi hiasan pahatan. Pengumuman-pengumuman kerajaan dibacakan di sini, dan acara-acara besar pun juga diselenggarakan di tempat yang luas dan megah ini. Masjid Sultan Ahmed, Turki. Ketika mengunjungi kota Istanbul, orang pasti langsung merasakan warisan budaya dan tonggak-tonggak budaya Islam yang dicapai oleh Khalifah Utsmaniyah, di mana seni Islami ditampilkan dalam kemegahan dan arsitektur menakjubkan, hingga ada indikasi dan bukti keunggulan arsitektur yang dapat dicapai oleh para arsitek Islam, terutama dalam membangun rumah-rumah Tuhan, masjid. Yang paling menonjol dari masjid-masjid ini adalah Masjid Sultan Ahmed atau Masjid Biru yang menggabungkan seni arsitektur dan seni ornamen hias dari zaman Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, dan Bani Utsmaniyah dalam satu bangunan. Masjid megah ini dibangun antara tahun 1609 dan 1616 Masehi saat Sultan Ahmed memerintahkan pembangunan gedung yang belum pernah dibangun di dunia Islam, hingga beliau menugaskan arsitek Muhammad Aga untuk membangun masjid dan kompleks Islam di ibu kota seperti halnya sultan-sultan sebelum beliau. Sultan Ahmed ingin tempat ini menjadi masjid terbesar dan termegah di Turki sehingga beliau membangunnya di depan Jalan Bosforus, dan Masjid Sultan ini pun melampaui harapan dalam hal kemegahan dan keindahan. Masjid Sultan Ahmed dinamai Masjid Biru karena dinding-dinding bagian dalamnya dilapisi tegel-tegel keramik berwarna biru tua dan muda dengan pola geometrik menakjubkan.
Masjid ini tersusun dari 21.000 lebih tegel keramik dalam rancangan dan ornamen berbeda, termasuk bentuk bunga bakung, tulip, dan berbagai bentuk bunga lain, serta bentuk-bentuk ayat-ayat Al-Quran. Masjid Sulaiman Al-Kanuni atau Masjid Sulaimaniyah, Turki. Masjid Sulaimaniyah diberi nama Sultan Sulaiman Al-Kanuni yang memerintahkan pembangunan masjid tersebut pada masa pemerintahannya. Masjid yang berlokasi di dekat gerbang utara Universitas Istanbul ini dianggap sebagai masjid terluas di sana. Masjid Sulaiman Al-Kanuni mempunyai pintu depan marmer terdiri dari 2 tiang raksasa yang membingkai atap pintu yang berbentuk segitiga berornamen stalaktit. Pintu masuk masjid dibingkai dengan tiang-tiang dengan puncak melengkung yang telah dikenal sejak zaman Bani Abbasiyah. Masjid Sulaiman Al-Kanuni memiliki 2 pintu masuk di samping yang menuju ke bagian tengah. Konsep beberapa pintu masuk ini telah dikenal sejak zaman Bani Abbasiyah dan terwujud di zaman Seljuk Anatolia. Sedangkan di bagian tengahnya dibangun air mancur persegi panjang dari marmer pahat dikelilingi lorong beratap. Kolom-kolom lengkungnya dibangun dan diletakkan di atas balok tiang dengan puncak ornamen stalaktit. Pasak-pasaknya ditutupi kubah yang dibangun di atas dak beton segitiga yang mewarisi arsitektur Seljuk dan pada segitiga-segitiga kubah. Gandar utamanya mendapatkan kekuatan dari kolom-kolom lengkung tinggi dan lebar yang ditopang oleh tiang-tiang gaya Bizantium yang dibuat dari batu porfiri dan telah digunakan ulang. Cara itu adalah salah satu tradisi umum sejak zaman Bani Abbasiyah. Masjidil Haram di Mekah Al-Mukarramah di Arab Saudi. Dalam episode serial ini, kita telah mencapai masjid yang paling megah, paling besar, dan paling penting bagi seluruh umat Islam, yaitu Masjidil Haram di Mekah Al-Mukarramah di Arab Saudi. Masjid ini berisi tempat Islam paling keramat, yaitu Ka'bah yang mulia. Menurut kisah-kisah religius, para malaikat turut serta membangun masjid ini. Masjid ini pertama kali disebutkan pada tahun 638 Masehi. Namun, masjid modernnya disebutkan sejak tahun 1570 Masehi. Banyak kegiatan perluasan, modifikasi, dan renovasi yang dilakukan pada masjid ini. Kini, Masjidil Haram di Mekah Al-Mukarramah di Arab Saudi dapat menampung sekitar 1 juta jamaah.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. Kalau kita ikut menghitung daerah sekitarnya, masjid ini dapat menampung lebih dari 2 juta jemaah. Masjidil Haram di Arab Saudi mencakup area seluas 357.000 meter persegi.